Shalom Go Students, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya dan sehat selalu. And welcome to Go Online Sharing. Kita tuh hadir setiap hari Sabtu jam 15.00 di channel YouTube Go Bogor dan Instagram Go Students di @go_students. Nah, bagi yang baru pertama kali, kalian bisa follow di Instagram kami dan subscribe channel YouTube kami ya. So, hari ini kita akan bicara tentang kesukaan Allah. Kesukaan Allah itu tuh apa aja sih? And kesukaan Allah itu tuh sesuai nggak sih dengan kesukaannya kita? Nah, sebelumnya itu kita baca dulu di Galatia 1 ayat 10. Aku bacain. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, dari ayat Galatia 1 ayat 10 itu, tadi kesukaan Allah itu tidak selalu sesuai dengan kesukaan kita. Terkadang kita menginginkan hal-hal yang enak. Contohnya, di saat ini, kita lebih memilih kesenangan pribadi, seperti main game, nonton film, tidur-tiduran, ketimbang mendengarkan firman Tuhan. Nah, kesukaan Allah atau gaya hidup Allah itu bukanlah hal yang sulit untuk kita ikuti. Hanya kitanya mau atau tidak mengikutinya. Di masa-masa seperti ini, terutama di dalam pandemi COVID-19 sekarang ini, kita bisa saja menjauh dari Tuhan. Entah karena kita tidak percaya kepada Tuhan, atau terlalu nyaman hingga lupa akan Tuhan. Nah, untuk ini ada 3 poin yang aku mau bagiin. Apa saja sih kesukaan Allah yang dia sukai? Yang pertama, yaitu tidak mendengarkan nasihat orang fasik. Orang fasik itu termasuk kayak paranormal, dukun, terus percaya akan ramalan. Nah, mendengarkan nasihat orang fasik itu memang terkadang membuat kita merasa tenang. Atau dalam tanda kutip adalah nyaman, atau bisa saja menjadi kebingungan karena terlalu banyak nasihat atau pendapat-pendapat yang mengarah ke kesesatan. Tuhan tidak suka bila diduain, apalagi kita aja manusia aja tidak suka kan diduain, apalagi Tuhan. Tuhan ingin kita tetap bersandar pada kebenaran Tuhan. Nah, untuk yang kedua adalah tidak berdiri di jalan orang berdosa. Maksudnya adalah untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan berdosa. Seperti kita pasti pernah berbuat dosa dong. Contoh kayak berbuat dosa, berbohong lah, itu hal yang paling simple. Terus mencuri, terus ngejek, ya macam-macam lah dosa itu. Nah, saat kita sadar kalau yang kita berbuat itu dosa, segeralah minta maaf pada Tuhan dan jauhi segala dosa yang pernah kita buat. Hal ini sangat penting untuk ada orang-orang yang mengingatkan kita berada di dalam jalan yang benar. Maka sangat penting berada di dalam komunitas yang positif, kayak di Komsel, untuk saling mengingatkan dan saling mendukung. Nah, untuk poin yang ketiga adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, kumpulan pencemooh itu tuh termasuk loh kayak berkomentar yang negatif atau sharing-sharing hal-hal yang menurut kita negatif di media sosial pada zaman sekarang ini ya. Yang dimaksud kumpulan pencemooh juga itu termasuk fitnah atau rumor yang suka dibilang katanya. Itu kata-kata yang menurutnya itu belum tentu benar, tapi itu bisa menjadi malapetaka bagi orang lain. Terus ngomong di belakang, berkomentar secara sarkasme, dan lain-lain. Nah, di Mazmur 1 ayat 1-3 tertulis dibilang, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, seperti ayat di Mazmur 1 ayat 1-3 dibilang, di saat kita melakukan hal-hal yang disukai oleh Tuhan, Tuhan tuh akan menjaga kita, dan kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. So, terus kita lakukan kesukaan Tuhan di dalam hidup kita, seperti tidak mendengarkan nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dan jadikan kesukaan Tuhan itu menjadi gaya hidup kita. So, God bless you.